Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di ZoArsi, ayo main. ZoArsi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support dan juga komentar-komentar positifnya pada ZoArsi. Pada video kita kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengganti shock oil yang ngikutin ZoArsi, yang akhirnya membuat dogbound tengahnya ini menjadi kendor nih teman-teman. Ini dikarenakan daripada shock oilnya itu memang ukurannya sedikit lebih panjang dari ukuran shock standarnya ZP. Jadi kendalanya ketika dimainkan bunyinya kasar dan juga kadang dogbound tengahnya ini bisa lepas nih teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Pastikan kalian simak terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, kembali lagi ke ZP1005. Pada waktu yang lalu ZoArsi pernah mengganti shock standar dari ZP ini dengan menggunakan yang tipe oil nih teman-teman. Untuk shock yang tipe oil ini jelas membuat bantingan dan ayunan mobil ZP standar menjadi jauh lebih baik ya teman-teman. Tetapi ada kendalanya nih ketika kita mengganti dengan yang tipe oil ini, karena dia panjangnya lebih panjang sedikit daripada yang tipe standar bawaan. Jadi dogbound dari standarnya ini itu dia menjadi kasar dan kendor nih teman-teman. Oke, karena ada beberapa permintaan juga yang masuk komentar-komentar kita, gimana sih cara ngakalinnya, kenapa kok jadi berisik? Yuk kita coba untuk saya kasihkan tipsnya bersama. Oke, ini kan kendor ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa atau terkadang lepas. Jadi kadang-kadang waktu kita habis ganti shock dengan yang menggunakan shock oil kayak gini ya teman-teman ya, shock oil ini jadi ternyata ketika kita syuting dia juga lepas teman-teman. Jadi ini dogboundnya sampai lepas karena memang kendor. Kenapa dia kendor? Karena shock ini lebih panjang daripada bawaan standar daripada ZP. Jadi akhirnya karena dia panjang, dia menekan ban lebih bawah dan akhirnya si dogbound bawaan ini jadi kependekan teman-teman. Dan dia sering banget kalau saya perhatikan itu lepasnya dari bagian depan, yang bagian dari gardan depan teman-teman. Sementara dari axle bridge tengahnya yang dari dinamo ini posisinya masih bagus. Jadi kendornya seringnya di sini karena mungkin ini nih karena lebih bermain ya. Oke, sekarang kita akan coba akalin untuk yang di bagian sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat dan didengar ya kalau misalkan bunyi dari dogboundnya itu jadi berisik banget dan kasar ya. Selain dia dari metal dan juga ini karena posisinya yang nggak pas teman-teman. Dan ini bergetar ya teman-teman, lihat. Ya ini bergetar karena memang dia sekendor itu teman-teman. Jadi ketika diganti dengan shock oil yang sedikit lebih panjang mengakibatkan dogboundnya jadi kependekan nih. Nah ini bisa kita lihat ya, jadi posisinya bannya jadi goyang-goyang ya teman-teman dan berisik. Oke teman-teman, untuk yang kendor ini dogboundnya dua-duanya teman-teman, yang bagian depan maupun yang di bagian belakang. Dan bagian yang sering terlepas ini adalah bagian yang di depan nih teman-teman, karena kan dia ada ayunan daripada shock ya. Jadi bagian gardan sini yang sering terlepas. Jadi dia gigitnya itu minim banget. Jadi itu dia bikin berisik dan sering terlepas gitu dibandingkan bagian yang menempel ke axle bridge-nya. Jadi nanti kita akan ganjel itu dari yang axle bridge tengah ya teman-teman ya. Dari sebelah sini nih. Kita akan diganjalan di dalam sini. Oke, sebelum pengerjaan kita lepasin dulu daripada murmurnya teman-teman ya. Sebagai catatan bahwa sebenarnya shock breaker oil yang saya pesan ini adalah yang paling pendek teman-teman, yang 70 mm. Jadi linknya nanti saya akan berikan di deskripsi. Saya beli itu adalah yang paling pendek dengan ukuran 70 mm. Tapi ternyata untuk standar daripada ZP itu masih kepanjangan teman-teman. Oke, kalau sudah dilepas dari murnya, ini gampang banget nih, kita tinggal tarik aja untuk dogboundnya nih teman-teman. Iya, dogboundnya kayak gini, ini udah terlepas ya.
Oke, ini saya lepas dulu bannya biar teman-teman yang mungkin baru menemukan atau menonton channel ini bisa lihat ya. Ini adalah shock oil yang saya pesan, yaitu yang paling kecil ukurannya sebenarnya 70 mili. Tapi entah kenapa ternyata masih kepanjangan juga. Kalau untuk shock standar ZP itu kalau nggak salah sih nggak nyampe 70 mili ya teman-teman. Sekitar 6,4 kalau nggak salah saya. Jadi ternyata ini kepanjangan yang akhirnya membuat si dockbone-nya ini jadi kependekan teman-teman. Sebab itu dia bunyinya jadi agak lebih kasar dan juga kadang suka copot ya teman-teman. Iya, ini kita lepasin juga yang di dockbone belakang juga sekalian ya teman-teman. Jadi nanti depan dan belakang akan langsung kita kasih ganjalannya biar dia ngepas dan nggak godek-godek lagi nih. Oke, ini sudah terlepas ya teman-teman. Jadi dockbone depan dan belakang sudah berhasil kita lepaskan. Nah, untuk penganjalnya ini yang murah meriah aja teman-teman. Jadi seperti biasa Zo RC selalu memberikan solusi yang murah meriah ya teman-teman. Jadi ini adalah selang untuk akuarium atau selang untuk bensin juga bisa ya teman-teman. Kalau buat kita naik motor kan kadang-kadang saya sendiri suka bawa selang nih. Ini ukurannya 3/16. Jadi bisa dibeli di bengkel onderdeer atau bengkel spare part mobil atau bengkel spare part motor juga atau toko akuarium juga jual. Jadi murah banget teman-teman. Nah, nanti yang kita gunakan adalah ujungnya. Kita potong cuma dikit aja sih teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, tapi nanti bisa teman-teman simpan aja. Karena kan belinya harus meter ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa beli sedikit. Oke, nanti tinggal kita potong aja nih. Baik, untuk ukurannya kira-kira setebal ini ya teman-teman. Saya nggak ukur ketebalannya karena kan nanti takutnya berbeda dengan ukuran dari mobil atau onderdeer teman-teman sekalian. Yang penting jangan terlalu tebal karena takutnya nggak bisa masuk atau malah seret gitu. Setelah kita masukin ke dalam yang di bagian axle bridge, baru dockbone-nya kita pasang lagi nih teman-teman. Kita kencangkan lagi dan kita pasang seperti semula. Oke, karena saya memang nggak ngukur karena biasa main feeling ya teman-teman. Jadi ini kita coba dulu. Mudah-mudahan sih nggak kendor. Oke, ini udah pas ya teman-teman. Ini udah nggak ada goyangnya sama sekali ya. Udah pas, tapi juga masih ada jeda sedikit teman-teman. Karena kalau kita bikin pas, takutnya nanti dia malah nggak ada rongga untuk bisa muter ya. Jadi ada jeda sedikit nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita pasang juga untuk yang di bagian belakang. Sama ya teman-teman, pasang langsung dari bagian axle bridge-nya dulu yang di dalam itu. Oke, sekarang kita ganjel untuk bagian dockbone belakang. Jangan lupa pasangnya di bagian dinamo ya teman-teman, di axle bridge yang bagian dinamo. Mungkin ada teman-teman yang nanya, Om kok nggak pakai kaleng aja atau metal gitu untuk ganjel. Nah, saya waktu itu pernah pakai kaleng, saya gunting. Saya bikin kayak gepeng begitu. Jadi ternyata ketika dia berputar ini si dockbone-nya itu kalengnya jadi ikutan lama-lama aus dan dia keluar lepas teman-teman. Jadi kurang gigit gitu. Akhirnya saya coba untuk yang selang ini dan ini mantep ya. Oke, ini udah nggak goyang lagi, udah nggak koprok-koprok. Nanti kita langsung tes aja nih teman-teman, bagaimana bunyinya, apakah dia bergetar lagi atau tidak. Iya, kita akan coba tes ya teman-teman, apakah masih kasar, apa sudah jauh lebih baik. Oke, ternyata sudah jauh lebih halus ya teman-teman. Kalau untuk logam, karena dia metal semua dari mulai axle sampai dockbone-nya memang agak kasar teman-teman, karena gear dalamnya kan juga sudah kita ganti dengan logam. Tetapi ini dibandingin yang awal tadi sudah jauh lebih halus dan dia udah nggak godek-godek lagi ya teman-teman. Jadi bisa dilihat perbedaannya di video yang pertama tadi sebelum kita kasih ganjalan. Ini sudah jauh lebih baik teman-teman. Oke, jadi udah nggak kendor lagi nih. Ya, sini bisa kita lihat. Jadi masih ada jeda, tapi jedanya untuk toleransi dia ayunan daripada jarak main untuk yang gardan dan shock ya teman-teman. Jadi kalau dibikin terlalu rapet, nanti ketika dia mengayun dia akan jadi nahan. Jadi harus tetap ada jeda teman-teman sedikit. Jadi jeda sedikit ini tidak akan membuat dia longgar atau kasar dan juga tidak akan membuat dockbone-nya itu terlepas lagi. Oke teman-teman, demikianlah tips dan trik dari Zo RC untuk video kita kali ini, yaitu dengan memakai selang dari akuarium atau selang untuk sedot bensin ya, biasanya untuk dipakai di motor ya. Ini ukurannya 3/16, solusi yang murah meriah ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman ketika ada kendala di dockbone seperti tadi pada saat mengganti shock dengan tipe oil. Ya, sekali lagi ini ukurannya yang 3/16 dan ini murah banget, bisa dicari di toko-toko underdeal mobil atau motor teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk saran dan komentar positifnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.